Baik, selamat siang semuanya rekan-rekan Sobat Genpes, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kelas reguler kita, kelas pasti. Yang mana di sesi kali ini, ya seperti biasa, saya Sutrisna Wijaya akan coba sharing ya, yang tentunya juga akan ada narasumber ya dari salah satu partner dari CGS dan satu fund manager yang mana di siang kali ini kita akan coba sharing ya bersama BNI Asset Management yang mana di sini juga sudah hadir Mbak Amelia Sintama dari BNI Asset Management. Selamat siang Mbak Amelia. Selamat siang, Pak Sutrisna. Salam sehat ya, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Jadi di ya Sobat Gempel semuanya, ini bagi yang mungkin join di Zoom webinar dan juga mungkin yang live nonton di medsos kita, di Facebook kita, nanti seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan di sesi di pertengahan pemaparan materi, silakan ajukan Q&A pertanyaan kami di juga yang live mungkin nonton di Facebook juga silakan juga tinggal komen saja pertanyaannya nanti kita akan coba bacakan selama pemaparan dari Mbak Amelia ya. Jadi baik di mungkin di kali ini kita akan sharing mengenai salah satu ya mungkin produk dari salah satu eh, produk BNI Asset Management ya yang mana memang saat ini juga kita saat ini ya Mbak Amel ini nasabah kita memang nasabah yang mostly equity trading gitu ya atau trader lah trader equity ya yang mana memang kita perlu juga perlu tahu lah produk-produk apa sih yang ada di BNI Asset Management dan juga mungkin sedikit sharing juga Mbak Amel ke kita karena di sini karena kebiasaannya kita di equity ya jadi mungkin juga Sobat Genpes di sini atau existing klien kita juga banyak yang belum mengetahui mengenai reksadana itu sendiri. Jadi mungkin juga Mbak Amel sekilas jelaskan ke kami ya mengenai reksadana itu seperti apa gitu ya dan juga mungkin perkembangannya dengan industri saat ini atau market saat ini seperti apa. Apakah memang momennya pas nih kalau kita berinvestasi di reksadana ya dengan kondisi market saat ini yang mana mungkin juga sedikit update lah ke kita ataupun ke nasabah-nasabah kita mengenai market saat ini seperti apa itu. Siapa tahu ada produk yang memang apa ya menjadi opsi lah bagi para investor kami khususnya equity untuk pilihan-pilihan alternatif selain equity. Yang mana ini Sobat Genpes ini sebagai informasi salah BNI Asset Management ini kita ada 10 produk yang ada di CGS yang mana Sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya bisa beli lah di melalui iTrade Fund kami. Ya mungkin saya tidak panjang lebar ya Mbak Amelia. Jadi mungkin nanti waktu saya serahkan ke Mbak Amelia untuk sharing ke kami bagaimana mungkin produk apa yang ada di BNI Asset Management yang cocok bagi kami untuk alternatif sebagai investasi. Baik, silakan mungkin Mbak Amel waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Amel. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sebelumnya Pak Sutrisna dan tim dari CGS Internasional telah memberikan kami dari BNI Asset Management kesempatan dan waktunya untuk memberikan sharing informasi terkait produk. Mungkin nanti kita akan banyak juga update sharing dari sisi market, kemudian produk apa yang memang cocok buat teman-teman Gen Fest ya Pak Sutrisna ya. Dan juga hopefully ini bisa jadi salah satu alternatif investasi juga di mana kita lihat dari awal market dari awal Januari sampai saat ini market juga volatile. Mungkin saya sambil sedikit memberikan informasi, kita update langsung aja ke materi. Sebentar saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya mau info juga, memang dari BNI Asset Management salah satu partner dari mitra investasi CGS Internasional yang saat ini masih ada produk 10, Pak Sutrisna mungkin on proses beberapa produk lagi. Dari sisi kami sendiri, mungkin sebagai gambaran, kami adalah MI dari 10 besar dan kami saat ini juga memiliki dana kelolaan sekitar 20 triliun yang mudah-mudahan juga nanti bertambah, berkembang juga dengan CGS juga menjadi salah satu
supporter dari kami juga untuk menambahkan IUM. Kemudian kira-kira BNI AIM itu punya apa lagi sih dari sisi kami? Kami punya banyak sekali Pak Sutrisna dan teman-teman Genvest. Kita punya produk lengkap. Bapak Ibu ingin punya produk pasar uang? Kita punya baik yang konvensional dan juga syariah. Kemudian ada kebutuhan untuk produk pendapatan tetap, baik konvensional maupun syariah, kita juga punya. Untuk yang ada bagi hasil pun kita juga punya, dan nanti mungkin kita akan menambahkan lagi beberapa produk yang memang dibutuhkan, yang harapannya bisa menambah juga dana kelolaan dari tim CGS Internasional. Kemudian dari campuran kami juga punya untuk produk reksadana campuran. Kemudian ada reksadana saham, dan kami punya tematik reksadana indeks, Pak Sutrisna dan teman-teman. Jadi memang kalau dari sisi teman-teman atau investor dari sekuritas, itu rata-rata mereka sudah mengetahui dan menolerir yang namanya resiko. Resikonya sudah masuk ke kategori risk ya, kasarnya high risk ya. Nah, kami menawarkan nih, kalau Bapak Ibu kalau di trading itu mungkin lebih prefer ya udah dia beberapa return yang bisa dilakukan daily, tapi kami memberikan alternatif investasi yang mungkin jadi salah satu tujuan juga sebagai pelengkap lah. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai dana di RDN mengendap daripada disimpan di sana, mungkin bisa dialokasikan. Karena kan dari awal tahun lalu sampai kemarin terakhir itu kita ada long weekend lumayan ya. Itu mungkin salah satu penempatan juga alternatif investasi yang mungkin bisa dijadikan tambahan return juga yang nantinya buat Bapak Ibu sebagai pilihan investasinya. Nah, kita tadi sudah berbicara sedikit tentang produk reksadana yang ada di BNI, maupun juga kira-kira tuh profilnya seperti apa sih kalau pasar uang, ya mungkin kalau kita bisa bilang low risk ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin mirip-mirip sama deposito, tapi dari secara return kita biasanya lebih tinggi dibandingkan mereka. Untuk pendapatan tetap, di mana itu isinya adalah produk-produk obligasi, baik corporate maupun juga government, baik yang konvensional maupun yang syariah, yang itu juga salah satu tambahan juga alternatif diversifikasi produk juga untuk Bapak Ibu yang aktif untuk trading sendiri dari sisi saham gitu ya. Mungkin mencari alternatif investasi bisa melakukan kedua produk itu, dan kami juga ada beberapa produk champion dari pasar uang dan juga produk pendapatan tetap. Nanti mungkin kita bahas di akhir. Kemudian kita juga bergerak nih dari awal tahun sampai sekarang, kira-kira apa sih yang jadi concernnya dari BNI AM? Mungkin kita flashback sedikit ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita di sini ada yang namanya Februari Maret kita dilema lah, beberapa tarif, baik trade war dari Trump 2.0 gitu ya, kemudian ada trade war yang menjadi-jadi sampai akhirnya di bulan April kita merasakan yang benar-benar market itu volatile, yang signifikan, tidak hanya di emerging market termasuk Indonesia, tapi di negara-negara lain termasuk China, yang memang sudah dibilang bisa kita katakan dia dari sisi ekonomi mungkin lebih bagus dibandingkan kita. Eropa pun juga kena impactnya. Nah, ini beberapa recap dari kita. Kelihatannya ada reciprocal tarif juga yang menjadi salah satu concern dari kami dari BNI AM, sehingga bisa mencoba membuat portofolio Bapak Ibu sekalian bisa maksimal dengan produk-produk apa sih yang cocok dari review-review market yang ada. Dari Februari Maret kita masih ada efek dari Trump 2.0, kemudian ada efek juga dari tarif untuk dari Amerika sendiri menerapkan tarif, bahkan di April lumayan signifikan. Kemudian di bulan Mei itu juga ada penurunan lah, ada reduce dari tarif sendiri yang kelihatannya itu mulai membuat efek bagus, dan akhirnya juga di bulan Mei kita merasakan adanya lumayan signifikan dari sisi return juga, baik dari sisi equity maupun juga fixed income. Nah, kalau kita lihat lagi ada di bulan Juni dan Juli itu kira-kira ada apa lagi yang kemungkinan jadi salah satu yang mesti dilihat ya di watchlist buat Bapak Ibu sekalian. Itu ada stimulus paket ya, yang kalau kita bisa breakdown lagi, ada electricity tarif diskon, kemudian ada beberapa subsidi dan juga diskon yang diberikan oleh pemerintah, yang di situ kelihatannya masih jadi salah satu
efek positif dari sisi stimulus paket ya. Tapi memang kalau bisa dibilang saat ini dari market sendiri, apalagi melihat di bulan Juni sudah mulai ada yang namanya perang tambahan. Nah, itu yang bisa dijadikan salah satu concern tambahan buat Bapak Ibu memilih produk alternatif investasi yang lebih bisa dibilang tidak terlalu volatile. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sudah demanding di equity produk ya, langsung direct investasi di saham, mungkin bisa menjadikan alternatif baik di produknya BNIM, di pasar uang maupun juga di fixed income yang menjadi salah satu tambahan alternatif investasi untuk returnnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau boleh saya recap sendiri gitu ya, kita recap sedikit dari global news yang ada di minggu lalu gitu ya. Mungkin perkembangan politik, geopolitik dan juga data inflasi, kita tahu juga nih Bapak Ibu, Israel, Iran mungkin sudah ada kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata, walaupun juga ada sedikit kekhawatiran ya, karena kan beberapa kali geopolitik itu yang membuat dari market sendiri maupun dari sisi apa namanya ekonomi maupun dari sisi domestik sendiri juga nggak terlalu membuat bagus ya. Istilahnya masih bisa dibilang masih cons lah di market kita gitu ya. Tapi dilihat juga hopefully dari beberapa rencana ya, rencana untuk dari Amerika sendiri mungkin ada kemungkinan penurunan lagi dari suku bunga yang itu bisa memberikan salah satu mood juga buat kita tambahan informasi gitu ya untuk ada posisi positif income-nya lah buat kita yang nantinya melihat beberapa kemungkinan dari strategi yang ada di Amerika sendiri itu bisa memberikan efek bagus buat kita ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi Amerika ada perlambatan dari sisi apa namanya PCE di inflasi di Amerika sendiri, tapi hopefully itu juga bisa memberikan positif buat kita ya emerging market. Jadi salah satu alternatif investasi nih buat dari sisi luar untuk bisa mulai masuk lagi atau mulai sedikit-sedikit memberikan efek positif lagi ke sisi market di Indonesia. Nah, kelihatannya juga masih the Fed masih tetap mempertahankan hawkish ya. Kalau kita lihat dari Powell masih jalur suku bunga mungkin tidak akan terpengaruh dari tekanan politik yang memang kita lihat geopolitik beberapa bulan terakhir ini lumayan panas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan banyak kemungkinan yang kita tunggu nih dari global yang mudah-mudahan bisa memberikan positif juga buat kita. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, kita juga belum ada banyak data ya yang keluar gitu ya. Kalau bisa dilihat, mungkin pertumbuhan, proyeksi pertumbuhan ya agak sedikit berkurang ya dari yang sebelumnya 5,1 menjadi 4,7. Jadi kelihatannya ini ada efek dominonya juga dan tekanan juga dari sektor perdagangan yang mudah-mudahan sih tidak terlalu membuat volatile yang signifikan dan tidak terlalu berlama-lama juga sehingga kita bisa mencari momentum untuk bisa masuk lagi ke produk-produk investasi contohnya ke reksadana. Nah, kalau dilihat juga kita lihat sih mungkin bisa dilihat market movement-nya gitu ya dari apresiasi termasuk dari rupiah sendiri kemudian dari yield US Treasury dan juga obligasinya kita government bonds itu kelihatannya mulai mengalami penurunan gitu ya. Dilihat itu mungkin ada posisi yang lumayan bisa kita ambil momentumnya dari sisi situ kita mulai bisa masuk sedikit-sedikit akumulasi dari beberapa momentum yang ada di market ya, market movementnya kita bisa ambil dari sana. Kemudian investor asing juga kita sudah mencatatkan inflow dari asing sendiri kurang lebih masih sedikit sih nilainya 0,6 triliun secara mingguan ke pasar obligasi pemerintah yang dilihat berarti dari sisi government bond sendiri asing udah mulai sedikit-sedikit masuk nih. Berarti tinggal sedikit lagi ditambah dengan mungkin lokal pun juga akan mulai menambahkan porsinya masuk ke government bondnya Indonesia gitu yang diharapkan bisa menjadi salah satu booster positif buat market yang ada di eh, Indonesia termasuk pasar modal dan juga tentunya di reksadana. Jadi kalau bisa dilihat secara overall
pasar masih menunjukkan minat beli yang kuat. Mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu tambahan informasi juga untuk Bapak Ibu bisa mengambil alternatif investasi mana yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita breakdown lagi dari sisi lelang sukuk ataupun juga SRBI, kelihatannya juga lelang SRBI minggu lalu mencatatkan income bid sebesar kurang lebih sekitar 54,63 triliun dari yang sebelumnya itu sekitar 55,73 triliun dengan total issuance-nya itu sebesar 10 triliun. Mungkin agak sedikit turun ya dibanding sebelumnya itu 18 triliun, tapi kalau dilihat ini jadi salah satu efek juga. Berarti memang masih ada minat nih dari sisi sukuk dan juga SRBI. Nah, ini juga momentum juga untuk Bapak Ibu mungkin akumulasi di tengah-tengah tahun ini untuk coba kita harvest di akhir tahun ya. Terus dilihat juga yield SRBI mulai turun 5 bips ya dengan tenor 12 bulan turun ke level 6,19 dari sebelumnya 6,23 yang kita lihat juga di sini lelang sukuk pemerintah mencatatkan incoming bids-nya itu sendiri sekitar 39,73 triliun, naik dari sebelumnya 29,97. Jadi kelihatannya sukuk pemerintah lagi-lagi mungkin di syariah ya, itu lebih banyak minatnya dibandingkan dengan SRBI sendiri gitu ya. Terus yang kita perlu watch nih, ada apa lagi sih? Mungkin di minggu ini yang kita lihat ada US Manufacturing PMI di hari Selasa besok ya. Kemudian China juga masih ada Manufacturing PMI juga. Di Indonesia Selasa juga ada CPI. Kemudian di Kamis itu US Non-Farm Payroll ya. Untuk bisa jadikan salah satu indikasi kira-kira datanya mau kemana. Arah market untuk bulan Juli itu kira-kira seperti apa. Bagus nggak sih kita mulai akumulasi untuk produk-produk alternatif investasi, baik direct investasi di saham ataupun juga di produk alternatif investasi lainnya seperti reksadana, baik pasar uang, fixed income, campuran ataupun juga saham ataupun indeks. Nah, kalau dilihat kelihatannya nih kalau kita lihat nih GCI Index Gradual Improvement di bulan Mei ada ada kuat lah kayaknya Bapak Ibu kalau kita bisa cerita sell May in go way ya kalau bisa dilihat di sini juga posisi equity kita juga kelihatannya masih berat untuk masuk ke equity ya dari dilihat juga beberapa fundamental, momentum sama valuasi juga kelihatannya itu jadi salah satu movement kita untuk bisa masuk di produk-produk equity kita ya. Kemudian kalau dari ekspektasi equity index itu seperti apa sih kalau dari versinya BNI AM? Kita mungkin lihat nih di bulan Juni kemarin up down-nya itu kurang lebih sampai 7.200. Kita punya skenario Bapak Ibu. Mungkin kalau di level bear itu ada GCI index sampai ke 6671, kemudian di base-nya itu ada di 7315, kemudian bull-nya kita ada di level 7922. Jadi kelihatannya kalau dari sisi GCI atau ekspektasi untuk equity index sendiri kita mungkin melihat masih ada potensi-potensi yang ada di tiga skenario ini yang kita buat ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari sisi PI kemarin sempat lumayan signifikan koreksi, hari ini pun juga masih koreksi. Mungkin PI-nya masih dibilang masih relatif kecil ya dengan standar deviasi masih level di -1,5 sampai -1 ya kurang lebih di skenario ini. Kemudian kelihatannya kalau dari earning per share-nya juga masih bagus. Jadi harapannya sih dari bulan Juni kemarin gitu ya, IHSG kelihatannya masih lumayan ada sedikit penurunan karena kan dari bulan Mei ke Juni itu udah lumayan signifikan ya kita bisa lihat udah naik lumayan dan itu ada secara teknikal pun juga posisi dia koreksi pun juga masih bisa dibilang normal dan juga memanfaatkan ada juga momentum untuk mereka rata-rata ngambil return dulu atau mungkin take profit dulu sementara ditambah juga mungkin kekhawatiran dari geopolitik. Jadi kalau bisa dilihat mungkin masih ada di skenarionya kami di level bear 6671, kemudian ada level skenario di base itu 7315 dan bullnya sendiri di level 7922. Jadi kelihatannya kami juga masih lihat ada base skenario di 2025 mungkin juga ada memperhitungkan downgrade earning growth ya dari beberapa emiten di kuartal pertama kemarin juga tidak terlalu
bagus ya dari sisi growth-nya, earning growth-nya. Jadi mungkin PE ada di level 12,3 sampai 13,3 kali ya untuk PE-nya sendiri untuk equity. Nah, kalau bisa dilihat nih, kita breakdown lagi untuk sektor fund alokasi, ya kalau bisa kita lihat mungkin di GCI, compare to beberapa produk kita juga kelihatannya mungkin bisa masih minus lah dari sisi kemarin di bulan April sampai bulan Mei ya. Nah, ini juga kelihatannya kalau kita lihat nih, kita breakdown lagi, kita punya produk yang namanya IDX 30, BNI IDX 30. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sudah direct investasi untuk saham langsung, mungkin bisa coba kita lihat compare tuh produknya kami gitu ya, dari sisi produk IDX 30. Secara month to date, kita dari sisi di 28 Mei kemarin, kita lihat juga month to date sekitar 8,2%. Performance-nya untuk total return sekitar 8,2, sementara benchmark-nya itu di level 7,77 ya. Kalau dilihat juga mungkin kita masih masih sedikit oke dibandingkan dengan benchmark yang lain. Sementara dari sisi AUM kita juga lumayan signifikan, ada di value di 1,1 triliun. Jadi ini salah satu juga Bapak Ibu bisa lihat produknya kami dengan IUM yang bisa dibilang di atas 1 triliun ya untuk produk indeks atau mungkin produk reksadana indeks yang ada di BNIM. Kemudian kita juga punya nih Bapak Ibu produk indexing juga yang tadi saya seperti bilang di awal, BNIM itu punya tematik indeks, salah satunya High Dividend 20 kelas R1, di mana kalau bisa kami coba informasikan isinya adalah 20 emiten yang memang memberikan bagi dividen dengan high dividen atau pembagi dividennya besar, itu yang kita kumpulkan di dalam 20 emiten sehingga masukkan ke dalam indexing yang secara month to date sendiri untuk total returnnya ada di level 8,58 dibandingkan benchmark ya kurang lebih sekitar 7,83. Jadi kalau bisa dibilang ini salah satu produk unggulan juga dari kami dari BNIM yang memang bisa dilihat dari since inception juga kita bertumbuh compare to benchmark ya Bapak Ibu. Di fund kita ada kurang lebih sekitar 4,89 sementara benchmarknya masih 3,98. Jadi salah satu alternatif juga ini IUM-nya juga kurang lebih di level 100 miliar. Jadi salah satu pilihan tematik kalau Bapak Ibu mungkin takut di apa direct investasi, mungkin udah capek juga trading-trading sendiri, mungkin bisa di alternatif investasi masuk ke produknya kita, baik yang tadi IDX 30, mungkin Bapak Ibu mencari eh, produk indexing dengan likuiditas dan juga dari sisi returnnya juga oke, juga mungkin bisa masuk ke IDX 30 atau ada di High Dividend 20 yang memang kita memberikan emitennya itu 20 emiten dengan pembagi dividennya yang besar, yang tinggi, kurang lebih itu untuk salah satu pilihan alternatif investasinya. Nah, gimana sih kalau fixed income strateginya sendiri? Kalau bisa dikatakan, kita lihat juga inisial dari BNIM, valuasi model gitu ya, dari 10 tahun government bond index, kelihatannya di April kemarin kita coba untuk bikin salah satu model ya, valuasi model, kurang lebih di level 7,05, sementara actualnya itu ada di 6,88. Jadi ini kelihatannya masih cautious optimistic ya untuk di fixed income strategi. Nah, ini tadi juga kita coba menjelaskan sedikit dari SRBI maupun juga dari Sukuk, yang memang jadi salah satu informasi tambahan buat Bapak Ibu. Nah, kita masuk nih ke produk reksadana yang underlying-nya itu fixed income, di mana underlying itu adalah Sukuk pemerintah yang memang isinya hanya Sukuk ataupun juga cash ya untuk Bapak Ibu. Kita benar-benar mengindikasikan untuk produk syariah itu kita punya reksadana pendapatan tetap Syariah Ardani, di mana kalau kita coba breakdown ya Bapak Ibu, kita ada fitur produknya pembagian dividen setiap 6 bulan sekali. Itu jadi setiap 1 tahun itu Bapak Ibu akan mendapatkan total pembagian dividen ada 2 kali, di mana kalau bisa kita sampaikan ini kita sudah melakukan
apa namanya tanggal investasi, kita bikin simulasi investasi dari tahun lalu di 2024 31 Mei misalnya, dengan harga NAB terakhir itu adalah 1.600 di 31 Mei kemarin, dengan nominal awalnya adalah kurang lebih sekitar 1 miliar. Kira-kira berapa sih total return yang bisa kita dapatkan dari produk ini, dari produknya Ardani? Kita lihat nih, untuk dari sisi dividen kita membagikan 2 kali di bulan Juni tahun lalu sama Desember tahun lalu, itu kurang lebih dividen yang dibagikan sekitar 3,84%. Nah, untuk total returnnya dari pembagian dividen plus capital gain yang misalnya memang ada dari apresiasi dari NAB, itu kurang lebih yang didapatkan Bapak Ibu dengan investasi tahun lalu kurang lebih dapat total return sekitar 3,13%. Jadi ini juga salah satu tambahan buat Bapak Ibu sebagai apa investor yang mungkin mau coba produk dari BNI AM dengan underlying-nya untuk syariah base ya, sukuk pemerintah, kita tidak menggunakan corporate, jadi ini pemerintah government syariah. Di mana kalau kita coba memberikan simulasi seperti ini Bapak Ibu, jadi kita ada privilege untuk Bapak Ibu, kita bagi dividen yes setahun 2 kali di bulan Juni dan juga bulan Desember, dengan total yang kita sudah bagikan tahun lalu kurang lebih dividennya dari sebesar 3,84%. Dengan adanya hopefully kalau misalnya ini ada apresiasi dari NAB, mungkin ada tambahan return sendiri yang akan didapatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau dilihat ini secara komposisi portfolio, government bond syariahnya kita ada di level 93%. Sementara untuk kas dan deposito syariah kita ada di level 7%. Jadi memang proporsinya bisa dibilang besar ada di produknya government bond syariah. Nah, kalau bisa dilihat mungkin secara durasi kita ada di level 6,7. Kalau ditanya kira-kira gimana kemarin saat geopolitik itu lumayan signifikan mulai menghajar lagi dari market sendiri, kalau dari kami mulai mengurangi durasi. Jadi kita kurang-kurangin durasinya sehingga bisa memitigasi dari potensi-potensi resiko yang ada. Jadi dari sisi kami sudah dari investment sudah mengadjust itu, memitigasi sehingga harapannya Bapak Ibu juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ikut volatile dari sisi produk alternatif investasi di reksadana syariah Ardeni. Nah, ini kita juga punya nih Bapak Ibu yang namanya produk fixed income tapi yang konvensional. Tadi kita punya syariah adalah sukuk. Nah, sementara kalau untuk long duration government bond itu kita isinya konvensional government bond, di mana ini bisa dikatakan dari sisi investasinya sama ya kalau yang tadi mungkin sukuk syariah. Sementara kalau untuk dari sisi quality long duration kita isinya government bond dengan durasi sekarang kurang lebih di 5,8. Eh, Y- YTM kita secara apa namanya produk itu ada di level 6,85, sementara benchmarknya ada di 6,61. Jadi kalau bisa dibilang kita masih lebih unggul dibandingkan benchmark. Jadi ini juga salah satu produk champion yang mudah-mudahan jadi salah satu pilihan juga untuk Bapak Ibu. Kalau dilihat ini juga kita isinya Sun ya, Bapak Ibu, kredit exposure-nya ada di sini, ada di Sun, yang memang sebagai salah satu fitur produk yang ada di kami. Dan ini salah satunya juga fitur produknya adalah bagi dividen untuk setahun 2 kali, mirip seperti Ardani Syariah dan juga tanggalannya sama dengan Ardani kemarin di awal Juni kita sudah menginformasikan ada pembagian dividen. Dan juga nanti di bulan Desember itu juga akan ada lagi 1 kali lagi pembagian hasil ya, bagi hasil untuk produk dari government bond long duration, quality long duration. Nah, kalau dari kita juga ada produk short duration bond index. Jadi kalau Bapak Ibu tadi, oke, kita mungkin mau cari produk yang apa namanya, saya takut untuk pilih produk yang corporate. Kita punya yang namanya tadi government bond, baik sukuk maupun juga government bond yang konvensional. Nah, kita punya indexing juga, produk indexing yang namanya short duration bonds. Jadi ini isinya adalah bonds dengan indexing, di mana kita
ada juga bagi dividen atau bagi hasil kita melakukan bagi hasil fitur produknya itu 1 tahun 4 kali tiap 3 bulan, Maret, kemudian bulan Juni kemarin, kemudian nanti di bulan September dan terakhir Desember. Ini boleh banget dijadiin salah satu alternatif investasi untuk Bapak Ibu yang memilih produk kira-kira mungkin ada bagi hasil. Mungkin kalau nasabah-nasabah Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu sendiri selaku investor ingin mendapatkan tambahan fitur produk yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam produk dari short duration bond index. Jadi kalau bisa dilihat kita ada bagi dividen kurang lebih sekitar 3,65 tahun lalu ya. Ada juga apresiasi dari kenaikan harga NAB-nya. Jadi total return dari tahun lalu itu kurang lebih sekitar 6,68%. Ini kita simulasikan untuk investasi 1 miliar. Nah, ini kita juga ada bagi dividen juga, tapi ini untuk corporate fixed income-nya. Di mana ini Tickwood kelas R1 yang kita tiap bulan kita ada bagi dividen, di mana total dividennya itu tiap bulan kurang lebih sekitar 0,35 sampai 0, estimasi ya 0,35 sampai 0,4. Kita coba sudah generate untuk bikin simulasi minimal 1 miliar. Itu ada dividen tahun lalu itu kurang lebih bagi hasil sekitar 4,79 ditambah dengan apresiasi kenaikan harga NAB-nya itu kurang lebih 1,66. Total return investasi di produk Takewood sendiri ada di angka 6,46%. Ini kurang lebih yang bisa kita coba sampaikan untuk alternatif investasi untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja dari kami yang bisa kita coba sharing. Mudah-mudahan ini jadi salah satu tambahan informasi juga untuk Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya saya kembalikan lagi ke Pak Trisna. Baik, terima kasih Mbak Amel atas sharing produknya ya. Jadi Sobat Genpes semuanya memang cukup lumayan banyak ya produk apa namanya BNI Aset di CGS. Mungkin juga Sobat Genpes juga lihat juga di iTrade Fund ya. Jadi memang BNI Aset Management ini merupakan salah satu partner yang mungkin produknya paling banyak di CGS. Jadi tadi sebagian yang disebutkan oleh Mbak Amel itu memang produknya ada di CGS dan juga mungkin untuk sebelum Q&A ya Mbak Amel ya, mungkin saya sedikit mau sharing dulu karena mungkin ada juga sobat Genpes yang mungkin belum sempat mengaktifkan akun untuk mutualnya. Karena memang di CGS itu Bapak Ibu atau sobat Genpes yang belum mengaktifkan rekening untuk reksadananya atau mutual fund-nya memang harus diaktifkan dulu. Nah, caranya mudah. Jadi pertama mungkin Bapak Ibu bisa akses dulu ke websitenya cgs.co.id. Saya coba izin share dulu ya biar 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 apa namanya kebayang lah bagaimana ini ya. Jadi Nah, jadi Sobat Genpes semuanya pertama harus aktifasi dulu ya. Cukup mudah aktifasinya. Jadi Sobat Genpes yang belum ya, yang akunnya belum aktif sebagai nasabah atau klien mutual fund atau reksadana, nanti masuk dulu ke websitenya CGS. Kalau ini langsung ke websitenya mutual fund. Sebelumnya mungkin ke websitenya CGS. Seperti biasa cgs.co.id. Nanti Sobat Genpes bisa login dulu masuk di pojok kanan itu nanti ada iTrade Fund. Ya, iTrade Fund di sini nanti akan Bapak Ibu akan diminta usernya sama seperti user yang equity-nya. Jadi user Bapak Ibu nggak ada beda user dengan yang mutual fund. Semua produk usernya tetap sama. Misalkan CBRL berapa, CBSL berapa, terus juga nanti masukkan passwordnya. Habis itu nanti mungkin ada semacam sedikit KYC yang mana itu fungsinya supaya nanti Bapak Ibu atau Sobat Genpes tuh kenal profil risikonya tuh seperti apa. Karena itu akan memfilter dan mencocokkan dengan produk yang ada di kami ataupun yang sesuai dengan kriteria Bapak Ibu semuanya atau Sobat Genpes semuanya. Nah, nanti setelah KYC di ada pertanyaan bla 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 nanti hasilnya seperti apa nanti kelihatan oh saya ternyata yang konservatif nih gitu kan. Berarti nanti cocoknya tuh tinggal kita sesuaikan produknya ada apa aja nih di CGS dan produk-produk apa aja yang ada di BNI Asset Management yang memang cocok sesuai dengan profil saya yang konservatif atau ternyata hasilnya agresif gitu ya. Ya mungkin juga di sini aset manajemen dari BNI pun menyediakan ada produk yang
karakternya itu memang yang agresif seperti equity ya, equity ataupun saham seperti itu ya. Dan juga mungkin kalau yang ya profilnya ibaratnya apa ya? Ya risk taker banget gitu ya ataupun yang ataupun yang tengah-tengah lah gitu ya. Yang moderate juga nanti ada produk-produknya, ada tadi juga sempat disebutkan juga ada produk-produk pendapatan tetap ya yang mungkin bisa jadi alternatif bagi sobat Gempes dan Bapak Ibu yang memang mungkin level risikonya tengah-tengah ibaratnya gitu ya. Nah, mungkin sedikit itu nanti kalau Bapak Ibu yang belum aktif akunnya, nanti silakan masuk ke iTrade Fund. Nanti tinggal masukkan user, passwordnya, ini bikin baru lagi, mau disamakan dengan password yang lama juga silakan, dengan passwordnya equity maksudnya silakan saja. Nanti setelah login berhasil, nanti kita bisa cek produk-produknya ataupun ini tampilannya kalau misalkan, ini contoh kalau misalkan saya sudah berhasil login ya. Saya misalkan masukkan di sini kodenya Bapak Ibu atau Sobat Genpes, terus juga nanti masukkan juga passwordnya. Ini bikin baru ya, tapi nanti mau disamakan juga boleh, silakan. Nanti login. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Tampilan awal ketika Sobat Genpes atau Bapak Ibu berhasil login ke iTrade Fund-nya. Ya, nanti tinggal dilihat produk-produknya. Ya, di situ nanti misalkan kita mau lihat reksadana gitu ya. Lihat produknya, list reksadananya. Terus nanti kita pengen tahu tadi ada produk TechWood gitu ya. Di sini mungkin kita filter dulu BNI. Nanti BNI kita bisa lihat di sini semua produk BNI. Sorry, di sini saya coba. Nah, di sini misalkan BNI nanti akan muncul semua produk-produk yang dari BNI. Kalau pengen tahu yang pasar uangnya, mungkin di filter lagi bisa, pendapatan tetap juga nanti bisa muncul. Itu ya, saya tampilkan semua ya di sini ya, Bapak Ibu atau Sobat Genpes. Jadi inilah produk-produk yang tadi sempat dijelaskan sama Mbak Amel. Ya, tadi beberapa produk yang syariah, yang konvensional gitu ya. Di sini cukup lumayan banyak. Ya, tadi mungkin sedikit yang tadi dijelaskan itu mungkin produk-produk yang topnya ya, Mbak Amel ya. Produk-produk yang top yang memang mungkin banyak diminati oleh para investor reksadana. Jadi di sini tadi seperti contoh ada Techwood yang mungkin sebentar saya coba buka ya Techwood di sini. Nanti Bapak Ibu atau Sobat Genpe bisa lihat detailnya berapa sih apa namanya eh, nominal yang kita keluarkan kalau kita pengen beli reksadana tersebut, NAB-nya berapa, terus minimal belinya berapa, ini bisa cek lihat di sini ya. Nah, ini Techwood sini tinggal beli. Terus juga nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ini sebetulnya produknya apa sih? Oh, di sini kelihatan pendapatan tetap gitu ya, ataupun yang fixed income gitu ya. Produknya isinya ya mungkin ini produknya konvensional ya Mbak Amel ya. Jadi mungkin Ikuti ya. isinya obligasi-obligasi ataupun ya obligasi government ataupun yang corporate. Tadi Mbak Amel sempat dijelaskan produk ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat produknya, cari nama produknya yang sesuai tadi ada Techwood kelas RI 1 gitu ya. Di sini minimal pembelian 10.000. Jadi 10.000 udah bisa investasi beli reksadana yang mana di dalamnya itu bonds ya, obligasi-obligasi yang kalau Corporate Bapak Ibu bonds, Pak. direct gitu ya. Biasanya juga di sini juga kita ada yang direct Mbak Amel, cuma kan nominalnya lumayan cukup besar kalau kita direct beli bonds ya. Jadi Sobat Genpes, Bapak Ibu bisa beli dengan minimum 10.000 udah bisa beli bonds ataupun pendapatan tetap ya. Di sini nanti juga kalau mau lihat fund fact sheet-nya, prospektusnya, ya Bapak Ibu juga bisa dilihat ya secara ya kalau pengen tahu ini produknya apa gitu ya, karakter seperti apa ya ini mungkin bisa lihat di prospektusnya karena di situ juga ada tertulis ya Mbak Amel ya. Sedikit performanya juga kita bisa lihat fund fact sheet-nya juga gitu ya, bisa kilas, bisa dilihat. Ini summary-nya, produknya apa aja di dalamnya. Kalau di sini mostly isinya corporate atau government ya Mbak Amel ya. Di sini nggak bisa kelihatan Untuk di sini. Tikut kita corporate dengan tenor-tenor pendek Pak 2 sampai 3 tahun sementara karena kita punya tematik-tematik produk kalau kayak quality long duration sama Ardani Syariah itu khusus government, Hmm. Ardani Syariah itu sukuk sementara untuk quality long duration government bonds. Untuk Tikut sendiri kita corporate bonds dengan tenor 2 sampai 3 tahun kurang lebih.
Oke, durasinya. jadi mostly corporate bond lah ya di dalamnya. Di sini bisa kelihatan ya Sobat Genpes semua isinya. Jadi ya kelihatan top 10-nya ini isinya apa aja gitu ya di dalam si produk Techwood ini. Nah, jadi kalau misalkan mau beli gimana? Tinggal kita klik beli gini ya. Tinggal kita beli. Nah, anggaplah nanti saya di sini ya. Saya masuk ini beli. Saya Oh, kebetulan ini saya akunnya ke filternya yang coba beli yang syariah ya Mbak Amel boleh ya? Boleh, boleh. Tadi yang syariah apa Mbak Amel Ada produknya? dana lancar syariah untuk yang pasar uang, Pak, atau Ardani syariah. Atau yang Sobat, indexing ada syariah growth. Indeks 30 syariah growth. coba kita simulasi. Itu yang minimalnya sama ya Mbak? Yang 10 ribuan juga atau Iya, semua bisa kita banding tes biasa? dari apa subsnya dari minimal 10.000. Kita coba lihat. Ah, di sini ya ada reksadana BNI Syariah Indeks Growth syariah Plus satu growth. ya. Kita coba beli. Ya, Insya Allah nih Sobat Genpes semuanya mudah cara belinya karena ini simple sekali, nggak complicated lah seperti yang di equity ya. Kalau equity kan banyak banget menu-menunya Mbak Amel, jadi Toolsnya kadang banyak juga ya, Pak ya. iya kadang juga investor bingung juga. Nah ini akan sederhana, tinggal klik beli ya. Kalau mau dilihat dulu prospektusnya, prospektusnya silakan. Kita tinggal beli, caranya klik beli, checklist, tujuh Hmm. gitu ya. Nah, belinya berapa di sini? Misalkan 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu gitu ya. Silakan. Misalkan anggaplah saya beli 10 ribu gitu ya. Beli minimal minimal pembelian gitu ya. Tinggal kita lanjut. Minimal pembelian beli available cash. Oh sorry. Koneksinya sebentar. Jadi dengan nominal 10.000 di atas di bawah harga secangkir kopi ya, Pak ya. Itu bisa Iya, sudah bisa beli produk investasi ya. iya. Ini mohon maaf nih Mbak Amel, ini Iya, koneksinya nggak apa-apa, Pak, sepertinya. nggak apa-apa. Ini yang jelas cara mekanisme Eh, subscribe-nya mudah seperti tadi ya Sobat Genpes. Jadi setelah selesai nanti tinggal setuju checklist nanti tinggal tersubmit. Nanti kalau memang ini sudah di atas jam biasa cut off di atas jam 1 ya Mbak Amel ya. Maksimal kita cut off jam 13.00 WIB. WIB. Oke. Jadi saya dapatnya NAB yang besok ya. Jadi Kalau di atas dari jam 1 berarti kita masuk ke NAB besok. ya jadi Sobat Genpes kalau kebetulan ini belinya di atas jam 1 siang gitu ya. Jadi kita dapatnya NAB yang besok harinya. Yang saat ini Sobat Genpes Bapak Ibu semuanya lihat ini adalah NAB yang memang kalau belinya di bawah pagi lah ataupun di bawah jam 1 ya Mbak Amel ya. Ini NAB berarti ya NAB per hari Kamis kemarin ya, Pak. Ya. Jadi kita belinya karena sudah di atas jam 1 lah ya. Oke. Nah, mungkin itu ya Sobat Genpes semuanya apa namanya cara belinya. Insya Allah ini mudah dan mudah apa bisa dipahami lah siapapun gitu ya karena mungkin kadang-kadang juga suka kebanyakan investor kami juga yang sudah ibaratnya sudah umur ya Mbak Amel jadi kadang apa namanya, sedikit inilah apa namanya gaptek juga jadi Insya Allah dengan apa namanya ini sederhana dan mudah dipahami lah untuk cara pembelian penjualannya. Mungkin itu ya dari kami. Nanti saya coba bacakan ada beberapa pertanyaan, Mbak Amel ya dari Boleh, boleh, apa Pak. namanya dari forum. Saya coba bacakan. Jadi ada pertanyaan, apakah ada produk sejenis dengan reksadana pendapatan? Apakah ada produk yang sejenis seperti produk reksadana pendapatan tetap Ardani yang ada di CGS? Karena oh ya, karena kebetulan Ardani kayak belum di kita ya Mbak Amel ya. Ini ada Kita pertanyaan. masih ada eh, administrasi Ops Memo, Pak. Tapi itu harusnya bisa sebentar lagi onboarding juga di di CGS. Oke, Terakhir jadi kita masih pertanyaannya administrasi. karena di karena mungkin nasabahnya sudah lihat kayaknya di kok nggak ada ya yang ada nih. Nah, nanyanya
adanya sejenis gitu, yang produknya sama dengan ada nih Mbak 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 Amel yang ada di CGS. Mungkin saat ini yang masuk ke syariah, Bapak Ibu ada yang concern untuk yang syariah. Mungkin saat ini yang ada baru yang syariah growth tadi indexing. Tapi itu untuk equity saham. Kalau yang memang sejenis sama Ardani, mungkin yang konvensional itu quality long duration. Tapi itu kayaknya bersamaan dengan administrasi untuk Ardani juga. Jadi masih di dalam administrasi. Mudah-mudahan bisa onboarding juga yang memang di dalamnya adalah produk-produk government bonds. Oke, jadi ada yang sejenis tapi produknya yang konvensional ya Mbak Amel ya. Itu mungkin ya cukup menjawab ya pertanyaannya. Jadi nanti ya kalau mau menunggu Adani ya mungkin ya nanti nunggu onboarding Atau dulu yang jadi. sudah ada onboarding kan yang kalau misalnya Bapak Ibu memang mindednya adalah untuk yang syariah, dana lancar syariah setahu saya sudah onboarding itu untuk pasar uang. Jadi sementara menunggu onboarding administrasinya, Bapak Ibu bisa masukkan saja untuk investasi di produk reksadana pasar uang syariah, yaitu dana lancar syariah yang memang sudah tersedia di platformnya CGS. Yang mudah-mudahan itu juga sambil menunggu. Nanti kalau misalnya sudah onboarding, mungkin dari timnya Pak Trisna ataupun juga dari CS-nya CGS juga menginformasikan bahwa sudah onboarding dan Bapak Ibu sudah mulai bisa melakukan apa namanya pembelian di produk Ardani. Mungkin itu ataupun either Bapak Ibu juga membeli juga produk yang syariah yang sudah onboarding itu indeks syariah growth. Itu juga dari secara sisi growth itu juga oke, dan itu juga mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif investasi untuk akumulasi menunggu dari produknya Ardani onboarding di CGS. Oke, mungkin insya Allah cukup menjawab ya pertanyaannya. Terus kadang gini Mbak Amel, ada juga memang beberapa sales itu ya menanyakan ke kami itu produk yang apa namanya ya tadi sepertinya karena kan kita juga mungkin beberapa apa namanya dari pihak kami juga belum memahami semua produk yang ada di BNI. Tadi juga cukup menarik ada yang produk yang bisa ngasih imbal hasil bu ini apa seperti ibaratnya kayak dividen ya ataupun Iya, Jadi, kupon gitu jadi, ya. jadi kita di dalam produk fitur produk untuk yang pendapatan tetap itu kita ada yang namanya bagi hasil Pak tiap ada pilihannya, ada fitur produk yang bagi hasil tiap 1 bulan sekali itu Tickwood kelas R1 dan Makara investasi. Kemudian ada yang 3 bulan sekali itu short duration bond index itu isinya indexing untuk produk-produk pendapatan tetap atau fixed income. Kemudian kita ada juga untuk bagi hasil 6 bulan sekali itu untuk government bond baik yang konvensional maupun yang syariah, yaitu untuk syariah Ardani Syariah, untuk konvensional adalah quality long duration di mana biasanya kita menyasar nasabah-nasabah untuk perbankan ataupun juga nasabah-nasabah untuk sekuritas. Mereka mencari perbedaan nih alternatif investasi. Kalau saham kalau apa namanya kalau di investor perbankan berarti kan mereka cari yang paling tidak mirip-mirip ada bagi bagi dividen atau bagi hasil atau bagi bunga ya tiap bulan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali ataupun deposito lah atau 6 bulan sekali. Nah, kami mempunyai fitur produk tersebut di beberapa produk tadi. Untuk yang 1 bulan sekali itu ada Tickwood kelas R1 salah satunya. Kemudian 3 bulan sekali adalah Short Duration Bond Index. Itu kayak mirip kayak deposito 3 bulanan. Kemudian ada yang 6 bulan sekali itu Ardani dan juga quality long duration. Untuk indexing kita untuk reksadana IDX 30 itu kita ada bagi hasil tiap 1 tahun sekali. Jadi memang tematik dari produknya kita menjadi salah satu pilihan juga alternatif tergantung kebutuhan ataupun dari sisi apa kebutuhan dan juga maunya dari investor itu seperti apa. Ada yang mau cari fitur yang tiap 1 bulan sekali kita bisa suggest masuk ke Tickwood kelas R1. Ada yang mau 3 bulan sekali kita bisa suggest masuk ke short duration bond index. Ada yang 6 bulan sekali bisa masuk Ardani ataupun quality long duration. Ada yang 1 tahun sekali bisa masuk ke IDX 30. Mungkin itu Pak Trisna, kalau boleh saya Oke. tambahkan. Ya, jadi cukup cukup lumayan banyak lah ya kalau apa namanya produk yang bisa ngasih imbal hasil ibaratnya tuh ya mirip-mirip deposito, mirip-mirip imbal hasil yang ada yang 6 bulanan juga gitu ya, ada yang
bulanan. Jadi memang apa namanya ini bisa jadi alternatif juga, juga karena memang beberapa sales juga suka menanyakan nyari produk-produk yang alternatif seperti itu. Apalagi kalau apa namanya yang excess cash-nya lumayan cukup banyak itu biasanya kadang ngendep aja di equity Mbak Amel ya. Jadi nggak diapa-apain dan dengan adanya kita sebagai izin Alpet dan bisa reksadana jual reksadana itu sebetulnya kita bisa mengutilize lah dari klien-klien kita juga bisa memanfaatkan produk alternatif untuk apa aset-asetnya yang idle ibaratnya kayak gitu ya. Jadi itu ya Sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya ada pilihan-pilihannya yang mungkin ada tadi yang disebutkan ada yang mungkin belum ada di kami dan Ya, juga yang sudah ada ya mungkin Bapak Ibu alternatifnya pilih yang ada aja dulu gitu ya. Dan ya. jelas dia bisa ngasih imbal hasil ya. Mhm. Atau namanya walaupun ya mungkin kayak Techwood dengan nominal 10.000 bisa Mm-mm. ngasih imbal hasil juga gitu ya. Itu cukup cukup menarik sih harusnya gitu ya. Apalagi juga kalau kita dengan yang mungkin banyak juga sekarang mahasiswa udah jadi investor Mbak Amelia. Jadi Iya, iya. mungkin bagi Sobat Genpes yang di sini mungkin masih pelajar ya. Jadi bisa juga tuh beli ataupun berinvestasi di reksadana yang ada di CGS, yang ada di BNI Asset Iya. Management gitu ya. Baik, mungkin Mungkin salah satu alternatif investasi juga, Pak, izin tambahan sedikit. Kalau kayak kemarin nih memanfaatkan momentum Jumat daripada istilahnya tidak dimaksimalkan dananya ada di RDN, bisa aja di apa namanya bisa aja dialokasikan dulu sementara masuk ke produknya pasar uang kita, baik yang liquid ataupun lancar syariah yang memang bisa mencoba untuk memaksimalkan dari apa namanya investasi yang ada di CGS. Jadi daripada didiemin dulu, lumayan kan ada dari sisi Sabtu Minggu daripada didiemin di RDN tidak mendapatkan apa-apa, mungkin bisa dimaksimalkan untuk coba ambil return yang ada di dana lancar syariah maupun di dana liquid kelas A. Mungkin itu sebagai gambaran lah, karena kan juga beberapa kita ngelihat market juga nggak terlalu menarik ya beberapa bulan ke belakang. Akhirnya dana-dana RDN itu mengendap dan tidak dimaksimalkan untuk transaksi, di mana itu juga kita coba memberikan alternatif ya. Nah, balik lagi kita selaku manajer investasi mencoba mengcustomize kebutuhan dari nasabah yang akhirnya kita coba menawarkan siapa tahu Bapak Ibu tidak perlu didiemin di produk RDN-nya, bisa dimaksimalkan untuk masuk ke potensi produk investasi yaitu pasar uang. Itu aja mungkin Pak Trisna. baik, itu mungkin ya Sobat Genpes udah dikasih apa namanya tips. Jadi bagi yang memang dananya daripada nganggur gitu ya di RDN, karena saya juga tahu nah, banyak nasabah kita yang memang dananya nggak diapa-apain gitu ya. Jadi nunggu momentum. Nah nunggu momentumnya kalau lama gitu ya, ya sarannya bisa masuk dulu ke tadi salah satunya money market yang ada di BNI ya. Ada dua tadi yang disebutkan dan itu juga ada di kami. Ya Ya. silakan nanti Sobat Genpes tinggal cari masuk ke iTrade Fund-nya, nanti Mhm. tinggal beli produk yang money marketnya dari BNI Asset Management. Itu alternatif lah bagi Bapak Ibu yang atau Sobat Genpes yang dananya idle ya. Jadi sayang juga kalau kelamaan di RDN nunggu momentumnya berbulan-bulan gitu ya. Jadi daripada wait and see karena banyak sekali yang wait and see mungkin dananya nggak diapa-apain gitu ya. Mungkin itu salah Takut satu Pak alternatif. kayaknya geopolitik kan lumayan kita nggak tahu tuh kira-kira akan impactnya seperti apa. Terus akhirnya mereka tidak melakukan aksi ya, malah justru diem aja dan akhirnya diendapkan di RDN, di mana RDN sendiri tidak ada, mungkin ada bunganya, tapi mungkin 0, something lah. Sementara kalau bisa dilakukan perputaran, let's say apa dicoba alokasikan investasinya masuk ke pasar uang gitu ya, di mana itu di untuk redemptionnya pun juga T+1 itu bisa udah langsung masuk lagi ke RDN-nya Bapak Ibu gitu kan ya itu bisa jadi salah satu pilihan juga sehingga bisa memaksimalkan dari potensi investasi yang ada di CGS mungkin itu Pak Trisna. Baik, apalagi tadi redeemnya ini ya, apa namanya T+1 ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa langsung buat eksekusi muter lagi untuk trading lagi seperti itu. Ini saya rasa sih cukup menarik nih produknya dan cukup bagus lah bagi Pak Sobat Genpes semuanya yang memang punya kebutuhan yang sesuai seperti yang kriteria tadi gitu ya. Daripada nganggur dananya ya udah silakan bisa dialokasikan ke money market ataupun yang produk yang ada di BNI Asset Management. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya ini ada dari apa namanya medsos ya. Jadi Ya. kalau misalkan
apa namanya untuk yang tipikal yang agresif nih, bahkan memang ini mungkin sepertinya ini orangnya trader banget nih Mbak. Jadi kalau yang tipikal agresif seperti ya nasabah ini, yang cocok produk di BNI itu yang mana ya Mbak? Karena dia tuh tipikalnya apa ya? Yang memang dia risk taker lah. Berarti berarti risk taker dia. Kalau lihat pertanyaannya memang dia risk taker, tapi dia mau nanya yang cocok bagi yang saya risk taker yang mana gitu. Nggak apa-apa seperti risikonya tinggi gitu. Yang penting juga dia performanya bisa ngasih return ke saya juga tinggi gitu. Jadi yang produk yang mana mungkin Mbak? Karena ini produknya banyak sekali di BNI Asset Management. Jadi mungkin produk equity di kami mungkin yang bisa jadi alternatif yang mana gitu. Mungkin Oke, bisa mungkin dibantu dijawab. kalau dari sisi kita, balik lagi Pak Trisna, sebenarnya kan yang namanya produk reksadana itu adalah salah satu untuk kelola resiko dari investornya ya. Jadi kita mencoba untuk mengelola atau memanage risiko yang ada. Kalau Bapak nasabah Bapak atau Ibu yang memang selaku risk taker, tetap kita coba memberikan suggestion gitu ya untuk Bapak Ibu. Kita coba untuk diversifikasi. Karena kalau misalnya ditanya produk mana yang cocok untuk yang risk taker, otomatis kita akan suggestion masuk ke produk-produk equity ataupun juga indexing. Tapi kapan dan momentumnya seperti apa dan gimana sih cara kita untuk memulai untuk investasinya? Mungkin kalau dari sisi kami coba untuk akumulasi. Kenapa? Karena kalau kita coba lihat di beberapa skenario yang sebelumnya gitu ya, kalau kita langsung beli langsung momentum, mungkin kalau market lagi koreksi seperti ini langsung beli dengan full power it's okay. Tapi kalau dengan melihat ini masih bisa dikategorikan market yang tidak terlalu stabil ya. Mungkin di tengah-tengah lah, belum belum turun banget, belum naik banget. Paling kalau kami bisa suggestion adalah coba akumulasi, coba diversifikasi dulu. Boleh masuk produk indeksnya, baik yang high dividend 20, indeks 30 atau syariah growth tadi yang sudah ada indexing juga di sana. Coba untuk masuk momentum di sana, tapi mungkin dilakukan akumulasi. Jadi tidak langsung di satu one basket langsung masuk 100% full. Mungkin nanti didiversifikasi masuk juga ke produknya pasar uang dan juga masuk ke produknya fixed income. Kenapa? Once misalnya nanti market benar-benar koreksi, Bapak Ibu bisa pindah kok, bisa pengalihan langsung dari mungkin yang fixed income pindah ke equity ataupun dari yang pasar uang nanti redemption dulu baru masuk lagi beli lagi produknya equity. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi paling tidak Bapak Ibu mulai dulu masuk aja, diakumulasi tetap jangan langsung 100%. Kenapa? Karena kita memberikan informasi bahwa saat ini momentumnya belum sangat rendah. Jadi untuk masuk full power, kalau bisa kami suggestion adalah coba akumulasi. Mungkin any correction you can buy. Tapi at the end, apakah saya harus beli 100%? Kalau dari sisi kita mungkin diversifikasi. Mungkin dengan memiliki tiga kriteria produk. Jadi once misalnya di salah satu produk itu agak lumayan terkoreksi, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan momentum return yang ada di produk fitur produk yang lain, baik yang di pasar uang maupun juga di fixed income. Dengan ada misalnya masuk ke fixed income yang ada bagi dividen tiap 1 bulan sekali, itu kan juga salah satu penambahan informasi dan return juga untuk Bapak Ibu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dari investasi yang ada di CGS. Mungkin itu Pak Trisna. Mungkin saat ini momentumnya akumulasi boleh masuk yes, masuk ke indexing kita. Tematik kita banyak banget. Kalau ditanya mana yang terbagus, ya tergantung. Kalau Bapak Ibu punya preference-nya untuk masuk untuk indexing 30 aja, berarti Bapak Ibu masuk ke IDX 30. Ada yang mau coba yang syariah tapi yang memberikan growth, ya mungkin bisa masuk ke reksadana syariah growth. Itu bisa masuk ke indexing juga. Atau mau cari yang dividen, mau cari 20 emiten yang bagi dividennya high, itu bisa kita suggestion masuk ke high dividend 20. Mungkin itu Pak Trisna dari kami. Oke, semoga cukup memberikan masukan gitu ya bagi yang penanya tadi. Jadi ya apa namanya, memang sih bagi yang risk taker ya kurang lebih ada semacam switching itu memudahkan juga ya. Sebetulnya alternatif bisa switching kayak gitu ya. Jadi ya mungkin ya tadi seperti yang produknya juga tadi seperti sudah disebutkan juga oleh Mbak Amel ya. Terus ini pertanyaan berikutnya Mbak Amel ya. Ini saya pilih yang mesos dulu atau yang ini dulu ya. Ini lumayan ada yang pertanyaannya. Ada ya pertanyaan panjang banget tapi sebetulnya ini saya rangkum aja ya. Karena ada beberapa pertanyaannya hampir sama juga sebetulnya. Jadi kan memang tipikal kan strateginya tuh
ada yang sekali beli gitu ya dengan nilai besar ya, ada juga yang mungkin nyicil gitu Mbak. Jadi kayak installment gitu, nyicil gitu ya. Kan, nah bagi yang ibaratnya kalau yang bagi model yang dua ini Mbak, Hmm. kira-kira sebetulnya produk yang di BNI Asset Management itu yang mana yang bagus ya? Jadi langsung to the point aja nih produk yang mana bagi yang mungkin sekali gebuk beli gitu ya, Aha. produknya yang mana dan ataupun yang kalau installment yang nyicil ada uang beli atau dia rutin kan sebulan bisa mungkin minimal sekali atau berapa kali gitu. Anggaplah Mm-mm. sebulan sekali gitu ya, ini nasabahnya beli. Itu kira-kira produknya yang mana yang cocok bagi dua tipikal yang model Dua yang kriteria punya aset tersebut ya. seperti itu dan cara mekanisme seperti itu, Mbak. Oke, kalau kalau bisa kami coba memberikan suggestion ya Pak Trisna dan juga Bapak Ibu sekalian yang memberikan pertanyaan. Untuk yang one shot mungkin kita bisa saat ini karena Bapak Ibu adalah profil resikonya agresif dan juga Bapak Ibu juga mungkin momentum market saat ini lagi bisa dikatakan in the middle. Jadi mungkin boleh aja one shot masuk ke reksadana indexing ataupun pilihannya masuk ke pasar uang. Jadi kalau Bapak Ibu memang risk takernya tinggi banget dan punya dana saat ini mungkin mungkin momentumnya bagi bonus atau mungkin THR udah lewat ya. Mungkin kalau yang saat ini mungkin ada bagi bonus, mungkin bisa dimanfaatkan masuk ke produk-produk equity kita indexing masuk langsung one shot. Tapi kalau misalnya ditanya untuk yang dollar cost averaging atau DCA gitu ya, mungkin bisa masuk ke produk-produk Tickwood ataupun juga pasar uang. Kalau Tickwood itu kenapa saya bisa ataupun juga indexing juga oke Pak. Kenapa? Karena saya bilang any correction you can collect untuk akumulasi tersebut sehingga kalau untuk Tickwood sendiri deh kalau kita bisa kasih sedikit gambaran kalau Tickwood kan tiap 1 bulan sekali ada bagi hasil juga ya Pak ada bagi hasil Hmm. tiap bulanan di mana kurang lebih quote on quote di minggu pertama itu levelnya itu 0,35 sampai 0,4%. Itu juga jadi salah satu alternatif investasi juga pilihan untuk Bapak Ibu untuk bisa nambahin sebelum dari tanggal awal-awal bulan ya untuk masuk lagi mungkin kemarin saat gajian di tanggal 25 sampai saat ini ya tanggal 30 itu bisa ditambahin nih untuk Bapak Ibu mulai akumulasi atau tambahin subscription di produknya kita. Kemudian ada juga yang tiap dollar cost averaging saya maunya 3 bulan sekali mungkin bisa aja masuk ke short duration bond index itu bisa banget itu tiap 3 bulan sekali kita Januari Maret kemudian Juni nanti ada lagi September dan terakhir ada Desember sebelum momentum itu Bapak Ibu bisa masuk lagi akumulasi dollar cost averaging di mungkin tiap tanggal 25 tapi 3 bulan sekali mungkin boleh aja bisa masuk ke sana atau mau langsung masuk ke produknya equity yang saat ini mungkin momentumnya kalau dari sisi kami sih eh, tetap mencoba memberikan apa namanya gambaran adalah akumulasi. Tapi kalau Bapak Ibu juga mencoba apa memiliki toleransi dari resikonya itu besar, mungkin boleh aja masuk ke produk indexing kita baik yang IDX 30, High Dividend 20 ataupun juga Syariah Growth itu juga bisa jadi salah satu pilihan alternatif. Di mana saat ini juga momen koreksi-koreksi market itu bisa dimaksimalkan untuk Bapak Ibu sampai nanti kita lihat di return tahun depan. Mungkin itu Pak Trisna, gambarannya dari kami. Masih di mute Pak Trisna, maaf. Oke, baik. Mungkin semoga menjawab ya pertanyaannya tadi dari yang bertanya, ya apakah mau sekali one shot gitu ya dengan dana besar gitu ya, ataupun ya mungkin nyicil gitu ya. Jadi tadi sudah terjawab loh Mbak Amel ya. Mungkin ya tinggal tinggal praktek aja, tinggal silakan produknya dicoba gitu ya. Ya, apa yang ada di CGS gitu ya. Ini juga sebetulnya ada pertanyaan lagi yang kayaknya mungkin sama atau enggak nih. Jadi danya kan setiap orang memang pengen cepat kaya gitu. Jadi berapa sih modal nih kalau kita butuhkan untuk mendapat keuntungan yang maksimal dalam 1 tahun? Ini sebetulnya lebih ke produknya nyari lihat imbal hasilnya aja cukup cukup dengan melihat imbal hasil atau gimana nih Mbak? Jadi kayaknya nih pengen melihat kalau pengen maksimal setahun nih saya harus masukin dana berapa kayak gitu. Mungkin sekalian produknya juga kali apa ya? Oke, kalau ditanya apa namanya modalnya berapa, balik lagi Pak, saya mencoba memberikan apa namanya
untuk nasabahnya ya. Tergantung kan kalau kita bilang modal berapa sih yang bisa kita coba maksimalkan. Tadi kita coba sudah memberikan simulasi 1 miliar ya. Dengan nominal 1 miliar, kira-kira untuk masuk ke produknya yang saat ini mungkin bisa dibilang secara historical ya, balik lagi Bapak Ibu sekalian, secara historical itu memberikan mungkin lebih better itu ada di produknya Tickwood dan juga di produk indexing baik high dividend 20 ataupun juga di short duration bond index ya. Itu ada 3 pilihan alternatif yang bisa Bapak Ibu apa namanya jadi suggestion atau pilihan ya. Dimana kalau saat ini momentum untuk market juga lagi di keadaan tengah-tengah ya, tidak di dalam yang benar-benar terpuruk, tapi tidak juga di dalam kondisi yang high. Itu bisa dimanfaatkan untuk mulai akumulasi. Balik lagi, tetap kalau ditanya, saya lebih prefer untuk produk reksadana adalah akumulasi. Pun dengan produk equity direct, itu juga saya biasanya mencoba untuk memberikan gambaran lebih baik Bapak Ibu mencoba mengakumulasi itu sehingga nanti saat ada pilihan apa namanya any correction atau any level mungkin dari level yang tertinggi atau mungkin dari level yang terendah Bapak Ibu sudah memiliki unit penyertaan atau memiliki dari lotnya tersendiri gitu ya. Jadi kalau dari saya sih ditanya size-nya berapa mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya size di level 1 miliar, monggo langsung bisa dieksekusi beli aja produknya either Tickwood untuk yang bagi hasil ada bagi hasil tiap 1 bulan sekali, Bapak Ibu bisa mendapatkan return kurang lebih 0,35 sampai 0,4 persen. Estimasi ya, kita coba memberikan ekspektasi kurang lebih seperti itu by on historical. Atau dengan yang 3 bulan sekali ada short duration bond index, itu ada di apa namanya fixed income juga, atau yang indexing equity sekalian itu di high dividend 20 dari sisi performance itu lebih oke dibandingkan produk yang lainnya. Jadi boleh aja tinggal dipilih ataupun juga yang Bapak Ibu sekarang maunya yang syariah bisa masuk ke syariah growth untuk produk yang ada di BNI AM. Mungkin itu Pak Trisna tambahannya. Baik, jadi sebetulnya kembali lagi ya, karena memang nggak ada patokan berapa dana yang harus disiapkan gitu ya. Jadi cukup lihat histori lah, histori dari performa produk tersebut bisa kita jadi acuan. Tapi hanya histori ya, Sobat Genpes semuanya. Jadi Itu tidak tidak menjamin menjanjikan untuk 1 tahun betul. ke depan atau beberapa tahun ke depan. Iya, jadi bukan jaminan bahwasanya returnnya akan sama gitu ya. Bisa Betul. jadi berubah karena yang namanya market ya, kondisi market, baik itu market equity ataupun bond sekalipun gitu ya, ya mungkin ada kondisi market tertentu yang kita unpredictable ya, nggak bisa diprediksi. Tapi historik kita bisa lihat itu sebagai acuan aja gitu ya. Jadi nanti Sobat Genpes bisa lihat semuanya. Yang minimal Sobat Genpes cek dulu di kan ada fun fact sheet di situ ya. Jadi nanti sebelum men-subscribe itu dicek dulu minimal fun fact sheet-nya lah. Ya nggak harus prospektusnya dilihat gitu ya. Karena prospektus tuh sangat cukup banyak Ya. sekali ini. Jadi cukup fun fact sheet-nya, melihat historinya. Jadi itu jadi acuan lah. Nah, ya acuan kita sebagai ya memutuskan investasinya bagaimana. Apakah mau Mhm. langsung atau seberapa besar gitu ya. Ya itu nanti bisa dikembalikan kepada Sobat Genbest semuanya. Baik, mungkin saya rasa ini saya cek dulu nih masih ada pertanyaan atau enggak ya, Mbak. Oke, Iya. kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan Oke, di Pak Zoom Trisna. forum di sini juga tidak ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin apa namanya Sobat Genpes, mudah-mudahan saatnya tinggal eksekusi ya. Jadi Iya. tinggal silakan berinvestasi di produk-produk BNI Asset Management yang tadi setelah di-share ya informasinya dari Mbak Amel. Mudah-mudahan cukup membantu informasinya, cukup informatif saya rasa ya dari Bapak Ibu tinggal silakan cek di Air Trade Fund di CGS ya. Nanti tinggal beli di sana lihat berapa minimum pembeliannya dan semuanya bisa dilihat, historinya juga bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu tinggal kalau jika misalkan ada kendala dan mungkin masih perlu bantuan dari tim sales, silakan hubungi salesnya masing-masing ataupun hubungi juga bisa ke apa namanya cabang masing-masing ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang apa namanya eh, salesnya tinggal kontak saja lah. Jadi insya Allah sales akan membantu Bapak Ibu untuk membantu cara pembelian atau penjualan atau menjelaskan produk reksadana yang ada di kami ataupun di CGS. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih ke Mbak Amelia Kasih dan Pak tim Trisna. BNI Asset Management yang telah meluangkan waktu dan sharing kepada kami.
ya di sesi kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan cukup khususnya untuk Sobat Genpes ya, existing klien kami dan mungkin mudah-mudahan ini bisa berlanjut lagi nanti kita bisa sharing lagi dengan tim BNS Manajemen di lain waktu. Terima kasih atas waktunya Mbak Amel. Thank you Saya Kak akhiri. Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.